Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya ingin mewawancari Bapak sebagai Kepala Madrasah di MTS 6 Sijunjung untuk menyelesaikan tugas saya tentang identifikasi masalah yang saya temukan di sekolah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah tentang rendahnya semangat dan motivasi belajar siswa. Nah, seperti yang kita ketahui kan, sekarang ada dalam dunia pendidikan ada yang namanya literasi, numerasi, dan pedagogik. Salah satu permasalahan pedagogi adalah kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Nah, kira-kira menurut pendapat Bapak, apa yang menyebabkan motivasi siswa itu rendah? Mohon penjelasannya, Pak. Ini Bu Meta, ada beberapa penyebab yang selama ini kita pantau di beberapa temuan yang sudah dihasilkan dari supervisi. Yang pertama, dari segi awal persepsi, guru itu kurang memotivasi siswa. Jadi ada waktu ketika 15 menit pertama masuk, hendaknya guru tersebut memberikan motivasi bagi siswa. Ini nampak jarang, paling dia langsung memulai dengan materi pelajaran. Kemudian juga mungkin terlalu padat ketika diawali dengan pembacaan Al-Quran. Jadi guru sepandai mungkin mengatur waktu supaya bisa memotivasi. Ya cukup 10 atau 15 menit bisa. Itu faktor dari gurunya. Ini kan banyak faktor yang menyebabkan motivasi siswa itu kan pertama kan dari diri siswa sendiri, kemudian dari lingkungan itu dibagi dua. Ini dari keluarga, dari lingkungan madrasah. Kemudian yang terakhir dari segi kemajuan teknologi. Yang pertama yang saya sebut tadi adalah faktor dari lingkungan sekolah. Selain itu juga siswa juga mempunyai tidak menyukai beberapa mata pelajaran. Ada beberapa mata pelajaran yang tidak disukai siswa. Mungkin siswa tersebut sudah beberapa kali dia memaksakan diri untuk memahami materi tersebut, tapi dia tidak mentok juga akhirnya. Timbul kurangnya semangat belajar. Nah, itu perlu diperhatikan bagi guru-guru yang mengajar di kelas. Jadi perlu melihat karakteristik siswa. Kenapa anak itu tidak menyukai mata pelajaran tersebut. Nah, yang ketiga, siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Ini beda gitu. Iya Pak. Nah, kalau mata pelajaran tertentu mungkin dari segi proses penyampaian. Sama sebenarnya, tapi ada proses penyampaian yang sifatnya monoton. Jadi mata pelajaran itu mungkin sulit, sudah itu monoton gurunya memberikan materi. Sehingga siswa tersebut kurang dalam memahami suatu materi. Yang berikutnya mungkin lemahnya motivasi dalam diri siswa tersebut. Yang pertama itu karena dia bermasalah. Masalah itu kan ada faktor dari keluarga, mungkin akibat dari permasalahan orang tuanya, kemudian dari pergaulan lingkungan sekitar. Anak kita ini kan terutama yang laki-laki sangat mengkhawatirkan tadi mulai merokok awal ini. Jadi awal takutnya merokok, kalau sudah merokok itu mengurangi daya tangkap siswa dalam menerima pelajaran. Kemudian kurangnya perhatian orang tua. Ada siswa-siswa yang bermasalah tentang semangat motivasi belajar itu dipanggil melalui surat. Surat pertama dipanggil tidak datang. Iya Pak. Nah, yang kedua tidak datang lagi, bahkan sampai dijemput ke rumah. Ini yang menyebabkan, jadi orang tua beranggapan bahwasanya pergilah ke sekolah, biarlah bapak atau orang tua mencari uang. Jadi apapun bentuk urusan anak di sekolah itu anak bapak tak tahu menang. Banyak itu ditemukan. Yang tiga, ya tadi pergaulan buruk sudah ya. Pergaulan buruk yang terutama tadi itu seringnya keluar malam itu, merokok ya, keluar malam, kemudian begadang. Begadang itu ada faktor lagi nanti di teknologi.
Yang terakhir kan faktor teknologi. Faktor Iya. teknologi ini kan banyak anak-anak tuh begadang sehingga pagi ngantuk. Terutama dia menonton TV. Karena kan banyak TV atau program TV yang apa namanya bukan jadi tuntunan Pak untuk ditonton. Banyak yang program-program itu sudah menyimpang. Itu yang banyak ditiru anak. Seperti ya, drama-drama Korea, rambut-rambut anak itu sudah dicat-cat itu. Iya Pak. Nah, kan rambut anak itu sudah dicat-catnya tuh. Mulai dari pakaian, mulai dia gaya yang aneh-aneh, pokoknya mengerikan idolanya mungkin. Itu yang pertama dari segi program TV mungkin. Iya ya Pak. Kemudian dari segi HP, handphone. Dalam handphone anak itu kan setiap anakku rata-rata punya handphone, walaupun punya handphone orang tuanya. Iya iya. Cobalah ibu perhatikan ya, kalau ibu di kelas itu anak kalau sudah ngantuk pada pagi hari pasti dia Main HP ya Pak. begadang kemungkinan dia main game. Nah, jadi motivasi belajarnya di rumah tuh tersita di game itu. Iya. Itu jadi teknologi itu sebenarnya ada yang membantu, tapi ada juga yang menyebabkan anak itu lalai. Itu ya salah satu faktor. Jadi kalau seandainya nanti apa namanya faktor-faktor itu bisa diatasi, kemungkinan siswa itu akan meningkatkan motivasi belajar. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Mungkin menyambung dari pernyataan Bapak tadi, kira-kira apa upaya yang dapat kita lakukan atau mungkin sebagai guru untuk meningkatkan motivasinya, solusi untuk meningkatkan motivasinya tadi itu? Upaya ya. Iya. Jadi kalau seandainya faktor itu sudah ditemukan, tinggal kita mengidentifikasi. Sudah diidentifikasi, kemudian cari solusinya. Seperti yang saya sebutkan tadi, guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Ya, solusinya tuh 15 menit pertama seling kamu baca Al-Quran, besok sudah baca Al-Quran 10 menit kasih motivasi. Yang sifatnya membangun semangat anak-anak tersebut dalam belajar. Kemudian guru atau siswa tidak menyukai guru dalam belajar. Ini guru tersebut harus mengubah. Ya ada sesuatu jenuh aja di dalam lokal. Guru itu datang ngasih catatan, tulis di papan tulis. Itu jenuh guru. Anak pada malas. Apalagi yang namanya mencatat itu bukan yang lagi proses pembelajaran zaman sekarang. 2021 ya. Nah, itu zaman dulu. Abad 21. Nah, jadi siswa itu tidak menyukai cara guru mengajar. Ya. Banyak protes gitu. Maka dari itu guru harus memberikan suatu sajian berupa pembelajaran yang melibatkan siswa. Model jadi siswa itu harus diaktifkan dalam kegiatan pembelajaran. Guru bukan mengajar tapi membelajarkan. Iya. Kemudian siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu tadi, otomatis itu salah satu bentuk lemahnya motivasi belajar. Ya, sebenarnya memang anak itu kesulitan dalam belajar, ya memang harus dibimbing. Anak itu kan karena dia tidak menyukai mata pelajaran karena dia sulit, seperti matematika itu sulit. Tapi kalau anak itu dibimbing secara teratur lah gitu ya. Kemudian dikasih pelayanan khusus gitu. Jadi anak itu kan dalam satu kelas kan tidak ada yang sama daya tangkap siswa itu. Ada yang cepat, sedang, ada yang lemah. Iya. Yang cepat tuh alhamdulillah mungkin langsung dia bisa memahami materi yang disampaikan. Bagi yang kategori sedang dan ke bawah itu kan akan mengalami kesulitan. Kalau seandainya dia mengalami kesulitan tanpa dibantu bimbingan guru, itu yang menyebabkan sesuatu malas dalam belajar mata pelajaran tertentu itu. Untuk belajar matematika, malas dia belajar matematika lagi, sulit. Ya. Padahal matematika itu kan tidak sulit kalau seandainya memang betul-betul dipahami. Berarti itu berhubungan dengan itu ya Pak, pembelajaran diferensiasi, misalkan sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, kemudian berhubungan dengan itu Pak, pertanyaan saya selanjutnya, perbedaan gaya belajar siswa itu belum difasilitasi oleh guru di dalam kelas.
kebanyakan sekarang gitu. Ya. Jadi kira-kira penyebabnya hampir sama ya Pak dengan yang tadi. Ya, memang sudah saya sebutkan tadi karena strategi guru dalam menyusun suatu perangkat pembelajaran itu kurang variatif. Kebanyakan guru itu kan menerima skenario pembelajaran dari kawan-kawannya. Itu pun belum cocok juga di kelasnya. Makanya itu kondisi kelas itu guru yang tahu, kondisi siswa di kelas itu guru tersebut yang tahu. Ketika memakai strategi pembelajaran ini cocok atau tidak? Kalau tidak cocok tidak usah dipakai, tidak usah dipaksakan. Kan menimbulkan tadi motivasinya kurang. Anak-anak pada main-main jadinya tidak ada serius ini. Itu ya. Terima kasih Pak. Nggak ada nih rekam suara kan? Habis. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin sudah Bapak jawab tadi, hubungan komunikasi antara orang tua dan siswa dan guru. Mungkin udah Bapak jawab tadi kalau hubungannya, kalau orang tua pada saat diundang hanya beberapa yang datang. Itu tidak mungkin semua. Yang maksud saya itu kan ketika ada siswa bermasalah. Tidak semua siswa orang tua seperti itu. Iya. Ada beberapa yang bermasalah ketika dipanggil memang sulit. Tapi kalau seandainya kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif berhubungan dengan peran serta masyarakat, terutama orang tua itu pada semangat. Terutama ketika ada undangan kegiatan pembelajaran, kegiatan program-program yang di sekolah dilaksanakan, dia datang. Orang sama contoh kemarin di lokasi lama itu kan datang semua. Iya Pak. Jadi ada beberapa yang ibaratnya memang menyepelekan perkembangan belajar anaknya di sekolah ini, di madrasah ini. Saya perhatikan begitu. Nah, ini bukan lah. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini saling berhubungan juga Pak. Guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, itu tadi yang sudah saya Dan jelaskan. karakteristik materi. Berarti kira-kira penyebabnya sama seperti yang Bapak jelaskan tadi ya Pak. Penyebab guru tadi kurang variatif dalam memberikan Model pembelajaran. Menyajikan suatu proses pembelajaran yang menarik. Itu salah satunya kurangnya informasi yang masuk pada guru tersebut, terutama dalam cara dia membuat skenario pembelajaran yang menarik. Padahal banyak buku-buku yang mendukung itu. Ada namanya model pembelajaran yang menarik. Tapi tidak semua model pembelajaran itu dipakai, harus disesuaikan juga dengan karakteristik. Seperti anak-anak kita ini kan kalau seandainya karakteristik pembelajaran dengan sifatnya permainan, anak itu tidak fokus dalam belajar, malah bahkan bermain. Iya. Jadi permainan itu tidak cocok di madrasah kita, cocoknya di PAUD, di TK. Iya, Pak. Kalau di anak-anak MTS itu ya tidak cocok. Atau mungkin ada dari segi SDM. SDM dari segi guru itu bukannya tidak. Guru itu pintar, tapi dia kurang strategi ya. Kurang dia mensiasati apa yang bisa dilakukan untuk kelasnya itu. Itu ya. Ini Pak, pertanyaan selanjutnya. Proses pembelajaran di kelas mengenai materi yang diajarkan masih menerapkan LOTS, masih sedikit guru yang menggunakan pembelajaran HOTS. Kira-kira apa itu penyebabnya Pak? Ini sudah diprogramkan oleh Kementerian Agama. Mereka kan guru-guru juga sudah diikutkan dalam di kelas dalam segi pembelajaran yang mengajarkan guru tersebut membiasakan dalam membuat soal-soal HOT itu juga ada. Memang workshop dan iklan yang disampaikan di guru madrasah kita itu masih sedikit sekali, baru. Makanya guru itu mungkin butuh tambahan informasi yang lain sehingga dia betul-betul harus memahami, tidak berdasarkan diklat yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama, tapi harus dia bisa membaca buku, mencari informasi di media sosial, di media internet, dibuat artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pembuatan soal-soal HOT atau pembelajaran HOT itu. Sebenarnya pembelajaran HOT itu hampir sama dengan pembelajaran yang sifatnya realistik. Ini pembelajaran realistik. Kalau realistik kan otomatis dia butuh dalam kehidupan sehari-hari anak. Nah, itu yang sulit untuk diterapkan. Nah, ketika diterapkan di kelas, anak tuh bingung biasanya. Pak, ini macam mana Pak? Ini macam mana?
Nah itu kalau seandainya strateginya pas, anak itu pasti akan asik, akan suka, akan gemar dia belajar. Bahkan itu dalam 2 jam pelajaran nggak terasa mungkin habis gitu kan. Iya. Iya, itu. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi. Sebagian guru belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Kira-kira penyebabnya apa? Ya penyebabnya kan tadi SDM. Masih banyak guru-guru kita ini belum pandai mengoperasikan laptopnya. Belum pandai membuat media pembelajaran yang menarik menggunakan laptop. Bahkan dia cuma copy paste dari kawan-kawan yang lainnya. Sebenarnya kan laptop itu berfungsi digunakan untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Kalau seandainya tidak mampu dalam kegiatan demonstrasi secara realistik di kelas, dia bisa membuat bahan ajar. Bahan ajar itu bisa berupa LKS, berupa PowerPoint, atau mungkin ada alat peraga yang sifatnya praktis. Jadi kreativitas guru sangat diutamakan di situ. Kemudian pihak madrasah sudah menyiapkan yang namanya jaringan internet yang cukup memadai. Dimanfaatkan lah. Jadi informasi tentang bagaimana cara menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan media itu bisa dilihat di internet. Jadi belajar dengan membiasakan diri dengan menggunakan teknologi itu sangat penting dari zaman sekarang supaya guru-guru itu terbiasa. Sekarang tuh kurang terbiasa aja. Guru-guru kan kurang terbiasa. Jadi otomatis ketika dikasih bentuk media seperti ini dia bingung. Kemudian ini cocok tidak diterapkan di kelas. Kira-kira mau makan waktu tidak? Nah, itu harus ada strateginya lagi. Tidak bisa sembarang-sembarang. Waktu itu penting. Itu 2 kali 40 menit. Ketika kita terlalu panjang, seperti anak disuruh menyaksikan pertunjukan film pendek, ternyata film itu tidak disinkronkan dengan jam tatap mukanya, sehingga melebihi jam tatap mukanya, kan mengganggu mata pelajaran lain. Harus strategi, dibuatlah materi-materi itu yang bisa menampung waktu pembelajaran di kelas. Kemudian juga biasakanlah diri membuat perangkat media pembelajaran, baik berupa PowerPoint, kemudian mungkin alat peraga yang sifatnya menyenangkan bagi siswa. Itu yang salah satu penyebab anak itu akan meningkatkan motivasi belajar. Kemudian sifat santun terhadap orang atau terhadap anak juga perlu itu. Sebagai guru harus santun. Kalau seandainya guru berkata kasar, ngomong kurang berkenan, tidak. Nah, itu karena omongan itu akan diingat anak selamanya. Iya Pak. Nah, perilaku dan contoh anak. Jadi guru itu tauladan bagi siswa. Jadi termasuklah omongan guru itu membuat siswa itu bisa bersemangat atau bisa juga terpuruk. Karena apa? Mungkin dalam segi motivasi mungkin dia naik motivasi belajar kalau dikasih semangat. Tapi ketika dibully, bully secara verbal, dikatakan bahwasanya dia bodoh atau itu akan menurunkan motivasi. Itu jadi banyak juga faktor lain selain yang saya sebutkan tadi. Itu aja Bu. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Semoga ini bisa memberikan manfaat demi kelancaran tugas PPG saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.